Kasus seleksi CPNS bodong yang menyeret nama Olivia Natania, Putri Nia Daniati hingga kini masih terus bergulir di meja hijau. Kamis 10 Maret kemarin, perempuan yang akrab disapa Oi itu pun menjalani sidang dengan agenda saksi meringankan yang seharusnya menghadirkan ibunda Oi, Nia Daniati. Tapi mengapa Nia Daniati tidak menghadiri sidang tersebut? Lantas seperti apa Oi dengan berurai air mata mengakui keterlibatannya dalam seleksi CPNS bodong? Terkait kasus hukum yang menjerat Oi, kuasa hukum pun berharap agar anak Nia Daniati itu mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Bukan tanpa alasan, pihak Oi mengaku telah mengganti rugi seluruh kerugian yang dialami korban. Lantas benarkah Nia Daniati memiliki pesan khusus untuk putrinya yang kini terjerat kasus hukum itu? Di tengah peliknya kasus Oi, justru muncul pemberitaan bahwa Nia Daniati sampai menggadaikan rumahnya senilai 3,5 miliar rupiah demi mengganti rugi korban Oi. Lantas seperti apa penjelasan pihak Nia? Benarkah Nia malah menuding mantan suaminya Farhad Abbas yang sengaja mengembuskan rumor karena dia masih ingin membeli rumah Nia tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus penipuan berkedok seleksi CPNS bodong yang menyeret nama Olivia Natania, putri penyanyi lawas Nia Daniati, hingga kini masih bergulir di meja hijau. Bahkan pada Kamis 10 Maret 2022 kemarin, perempuan yang akrab disapa Oi itu pun harus kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah penghadiran saksi yang meringankan yang telah disepakati, yaitu Nia Daniati. Kendati demikian, hingga sidang usai, Nia tetap tidak menampakkan batang hidungnya. Usut punya usut, penyanyi lawas itu dikabarkan batal hadir sidang karena sakit. Tadinya saksi ada cat, saksi yang menguntungkan oleh tetapi karena penasihat hukumnya tidak bisa membawa dan telah disepakati jadwalnya hari ini dan karena mereka tidak bisa, jadi dilanjutkan dengan saksi. Memang agendanya adalah saksi ada cat. Ada cat ini adalah untuk meringankan terhadap terdakwa. Nah, kita sepakat waktu itu dengan para tim lawyer, kita minta untuk Bunia untuk hadir. Nah, semalam Bunia kira-kira jam 2 pagi ya, WA saya, mohon maaf, susah saya kurang sehat, jadi saya tidak bisa untuk hadir menjadi saksi untuk meringankan Bunia. Jadi mohon maaf banget Bapak. Dia lagi di Surabaya apa benar Bu? Nah, untuk di Surabaya saya kurang tahu, tapi beliau mengatakan kurang sehat karena WA chatnya itu kurang sehat begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, apalagi ini adalah saksi orang tuanya Olivia sendiri. Selain ketidakhadiran Nia Daniati, sebuah hal mengejutkan terjadi dalam persidangan. Secara mengejutkan, Olivia Natania sambil berurai air mata mengakui bahwa ia memang menawarkan seleksi CPNS bodong yang menelan korban 225 orang. Meskipun kerugian yang ditaksir adalah sejumlah 9,7 miliar rupiah, namun Oi mengaku hanya menerima 25 juta rupiah per orang. Kuasa hukum Oi pun menyatakan bahwa Putri Nia Daniati itu telah mengaku salah dan meminta maaf pada majelis hakim di persidangan.
Pada awalnya cukup berbelit-belit, tapi kemudian akhirnya dia mengakui dan dia menyesali. Awalnya dia agak berbelit, tetapi kemudian di akhir dia mengakui kesalahannya dan dia mengatakan bahwa memang itu dari jalur belakang, tetapi untuk untuk yang dia terima sendiri katanya tidak sejumlah seperti itu. Artinya yang kita ungkapkan di sini bahwa mereka menurut kami sudah memenuhi unsur pasal yang kami sangkakan. Pemeriksaan saksi fakta, saksi adecat semua sudah selesai dan kita minggu depan tuntutan. Artinya dalam masalah ini dia juga mengakui kesalahan dia dan dia tadi minta maaf juga. Artinya dalam hal ini adalah kebersamaan antara Olivia dan Ibu Agustin. Nah, kita minta ini Ibu Agustin harus diperiksa juga. Kita minta kepada jaksa. Dia mengakui tadinya kan dia banyak menutupin karena ini gurunya. Dia mungkin mungkin ada ikatan batin atau seperti apa. Dari tadi waktu majelis hakim bertanya, dia muter-muter. Ketika saya bertanya dan saya katakan jujur, dia akhirnya mengakui semuanya dan dia minta maaf kepada majelis hakim. Salah lah dia, kan dia buntung kan, namanya buntung, gak ada untungnya. Bayar, terima uang sekian, mengeluarkan uang lebih dari yang dia terima, kan buntung namanya. Masuk lagi dalam dimanfaatkan kan dia? Iya, dimanfaatkan lah semua mereka itu. Karena kenapa dibuat seperti itu, orang mau. Mungkin karena embel-embelnya yang membawa ini satu, CPNS ya, guru. Siapa sih yang nggak yakin, nggak percaya dengan guru? Kedua lagi, karena mungkin lihatnya Ibu Nia Daniati, wah ini pasti nanti akan membayar ini. Nah, memang saat itu Ibu Titin pernah bertemu dengan Bu Nia, minta ganti inilah gitu, 15 miliar. 15 miliar ya, Bil. Habis itu kesini-sininya 12 M. Kesininya lagi 9 M. Ketika ketemu dengan kita di mediasi ya Pak ya, kita mau beresin sebagian, ternyata dia bilang lagi 8 M. Yang mana yang benar? Kan? Ternyata di persidangan cuma 600 juta. Enggak, 315. 300 juta ternyata. 315. Terkait kasus penipuan seleksi CPNS bodong, pihak OI pun juga mengaku telah mengembalikan sejumlah uang pada para korban. Lantas benarkah karena hal tersebut, pihak OI berharap agar dijatuhi hukuman ringan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kasus penipuan seleksi CPNS bodong yang menyeret OI memang belumlah tuntas 100%. Kendati demikian, kuasa hukum OI berharap agar kliennya mendapatkan tuntutan hukuman seringan-ringannya. Bukan tanpa alasan, kuasa hukum OI mengaku Putri Nia Daniati itu telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi pada seluruh korban. Selain itu, kuasa hukum OI menilai bahwa para pelapor dalam kasus penipuan seleksi CPNS bodong ini pun juga patut dipersalahkan karena berbondong-bondong mendaftarkan diri ke jalur belakang untuk menjadi aparatur sipil. Ini pemeriksaan terdakwa, sudah dengar tadi semua ya, bahwa pembayaran sudah dilakukan Olivia, jelas itu. Bahkan yang tidak ada dalam barang bukti, kita lakukan pembayaran itu rencananya, gitu ya. Terus surat palsu tadi juga tidak terbukti. Nah, menurut kami jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Olivia menggunakan surat palsu. Begitu juga penipuannya dan penggelapannya 372, 378. Karena memang uang tadi sudah dibayarkan Olivia. Bahkan dia bilang dia terimanya nggak sampai 600,
dari Ibu Agustin, dia sudah membayar lebih dari yang dia terima. Kami berharap mudah-mudahan jaksa dalam kasus ini bisa memberi tuntutannya yang ringan pada OI, karena pelaku ini, pelapornya juga itu sama melakukan kejahatan yang sama gitu loh. Inilah yang kita minta pada jaksa penuntut umum untuk menghukum Olivia, maksudnya mengajukan tuntutannya seringan-ringannya. Optimis lah, bebas itu ya, insya Allah ya. Kendati tak menghadiri persidangan putri tercinta, Nia Daniati tetap memberikan dukungannya pada OI. Nia pun memiliki pesan khusus untuk OI agar putrinya itu berkata jujur di depan majelis hakim dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan banyak orang. Maka dari itu, akhirnya dalam persidangan, OI pun dengan berderai air mata mengakui semua kesalahannya. Agar Olivia, memang pesannya ke saya, sampaikan agar di dalam persidangan jujur, jangan ada yang ditutup-tutupin. Makanya tadi ketika dalam persidangan memang saya melihat banyak yang ditutup-tutupin oleh Olivia. Nah, ketika saya tanya ikatan emosional ya saya sama Olivia ini, akhirnya dia mengakui memang ini adalah perbuatan yang salah dan dia minta maaf kepada semua yang menjadi yang tersakitin lah gitu. Seperti itu, dia minta maaf juga kepada majelis hakim. Hanya mengatakan kepada OI agar berbicara di depan majelis hakim itu jujur. Apa adanya, mau baik, buruk, kasus ini buka aja. Sebagai manusia, tentunya saya harus semangat dan menyemangati anak. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, masalahnya tentunya saya terus akan berada di belakang anak saya. Di tengah peliknya kasus penipuan CPNS bodong yang menjerat OI, Nia justru dirumorkan tengah menggadaikan rumahnya senilai 3,5 miliar demi membantu kasus OI. Lantas benarkah rumor tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah semakin rumitnya kasus seleksi CPNS bodong yang menjerat OI, kini Nia Daniati justru diterpa kabar mengejutkan. Kabar itu datang dari mantan suami Nia, Farhad Abbas, yang mengungkapkan bahwa mantan istrinya itu rela untuk menjual rumah hasil gono gininya senilai 3,5 miliar. Kabarnya, uang tersebut digunakan untuk membantu OI menyelesaikan kasusnya. Kendati demikian, enggan rumor tersebut beredar luas, kuasa hukum OI membantah tegas dan menyatakan bahwa penggadaian rumah Nia itu hanyalah isapan jempol biasa. Paling stres lagi ketika ada pemberitaan lagi yang dilakukan oleh mantan suaminya Bu Nia ini. Dia mengatakan rumah digadaikan untuk kasus OI, terus lagi ya kan pemberitaan seperti itu, ada lagi untuk bisnis. Nah, ini kan omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya omongan-omongan ini ya, isu. Apa kapasitasnya mantan suaminya? Orang sudah cerai, sudah masing-masing, sudah ada pembagiannya.
dia mau gadaikan, dia mau jual, dia mau kasih anaknya atau mau kasih siapa, itu haknya dia gitu loh. Saya kurang tahu, nggak pernah saya tahu entah digadaikan. Setahu saya masih ada itu, aman, sertifikatnya masih ada. Wajar-wajar aja ngerapihin. Namanya sudah selesai nih, mau dia rapihin, mau apa, ya itu terserah dia. Tapi kenapa dia nggak ikhlas? Sedangkan Bu Nia sendiri tidak pernah mengutak-atik apa yang dia lakukan. Satu contoh, ketika saat itu masa dalam perceraian, sebelum jatuhnya talak saat itu putusannya, beliau itu kan dengan wanita lain dan membelikan rumah, membelikan mobil atau apalah. Ada Bu Nia ribut? Enggak. Jadi jangan, ini kan sudah masalah udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada haknya dia lah. Mau ngutak-ngatik, mau dia jual, mau dia gadaikan, mau dia kasih anaknya, nggak ada hak dia lagi. Ketika saya bertanya, dia jawabannya sih, ini bukan urusan saya lagi dan ya bukan persoalan itu gitu. Kalau kamu jual itu rumah seharga maksimal, kamu nikmati aja, saya masih seneng gitu. Tapi kalau sudah dikasih ke rentenir, kemudian ada bunga, deposit, penalti dan lain sebagainya, itu kan bisa harganya dia pasti menandatangani surat akte jual beli gitu. Akhirnya nanti Nia dan Niati bukannya malah untung malah buntung. Harus kita tanyakan apakah uang rumah itu digunakan untuk pengurusan kasusnya OI untuk menyelesaikan persoalan itu, ya syukur mungkin ya, berarti dia tanggung jawab. Nah, kalau tidak, kalaupun mau dijual kenapa nggak dari dulu biar selesai. Tapi kalau saya dapat informasi, sebanyak apapun harta yang dijual, kalau OI nggak berterus terang berapa kerugian dan persoalannya apa saja, nanti bisa tidak akan ada selesai-selesainya persoalan itu. Ya urusan saya lah, karena rumah itu yang bangun saya, yang perbaiki saya, waktu dibelah pun tetap saya menyelesaikan gitu. Kalau saya tahu dia hanya untuk dijual dan tidak tinggal di situ, ya buat apa saya perbaiki. Beberapa waktu saya sempat kesel, saya sempat WA Nia dan saya bilang, itu maksudnya apa gitu, kamu nggak merugi gitu. Masa harus kehilangan 25% di muka? Jadi berarti kalau dia utang 3 miliar harus potong bunga dan lain sebagainya, diskonto kurang lebih 850 juta, berarti dia cuma terima 2,6 gitu. Nah, kemana uangnya? Katanya misalnya dikasih, ada orang katanya ngurus perkara, terus harus mengeluarkan uang sejumlah 1,5 atau 2 miliar. Nah, dulu pernah ketemu dengan saya tapi saya keberatan. Saya nggak tahu apa yang meracuni pikiran dia dan nafsu untuk keuntungan gitu. Tapi ya kalau saya lihat akhir-akhir dia agak keteter. Bahkan kemarin ada orang datang ke rumah, mau lihat lagi rumah, katanya mau digadaikan lagi 6 miliar. Berarti dia mau menutupi utang yang 3,5 miliar itu. Saya tanya lagi, ya itu udah benar kan omongan saya bilang gitu kan, bahwa apa yang saya ramalkan dulu akan terjadi gitu. Nah, mereka hanya tidak mau balas. Tak hanya sekedar membantah rumor penggadaian rumah, pihak Nia Daniati pun menuding bahwa Farah Tabas memang tertarik membeli rumah tersebut sejak dulu kala. Sehingga tak heran saat Nia terjerat masalah finansial, mantan suaminya itu justru mengedarkan rumor bahwa rumahnya tengah dalam proses penggadaian. Saya kan tahu juga, dia kan kepengen juga dengan rumah itu. Kapan itu pernah nanya kepada saya. Saya dengar Mbak Nia ini mau jual rumah. Mau jual rumah ya? Saya bilang nggak tahu saya. Udah saya aja yang beli. Adik saya. Nah, saya bilang enggak, itu kayaknya nggak dijual. Berapa harganya? Saya bilang saya nggak tahu. Karena Bu Nia nggak pernah ngomong sama saya. Gitu. Udah saya aja yang beli. Ya mungkin itu. Beliau ingin rumah itu dia beli. Jadi ya seperti ini. Dia bikin seolah-olah itu digadaikan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
Intens Investigasi.